Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada pada saat ini. Pada saat ini kita akan kembali berjumpa untuk bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita kepadanya. Karena kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Selalu ada pertolongannya untuk kita. Oleh karena itu, kita mohon kekuatan dari Tuhan, sehingga kita semakin dimampukan untuk memahami dan kita mampu untuk menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami, Allah yang mengasihi dan menyayangi kami. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan segala rasa syukur, dengan segala ucapan terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyatakan kehendak-Mu. Sehingga melalui firman ini, kami semakin mampu melihat bagaimana besarnya kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan, di dalam Roh Kudus Tuhan, untuk meminta dan memohon kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 30 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Kita ulangi kalimat yang terakhir. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu Pasion yang sudah mengingatkan kita tentang bagaimana Yesus menderita untuk kita. Bagaimana Yesus mengalami penderitaan untuk menebus dosa kita sehingga kita bisa selamat. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan manusia? Manusia sering sekali melupakan pengorbanan Tuhan. Manusia sering sekali tidak mengingat apa yang Tuhan lakukan. Sehingga banyak manusia tidak mengingat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Apa yang harus dia lakukan sebagai anak Tuhan? Sehingga dosa demi dosa selalu terjadi, baik dari ucapan, pikiran, dan juga perbuatan. Demikian halnya dalam kehidupan bangsa Israel. Sungguh Tuhan memberikan banyak hal yang baik kepada mereka. Bangsa Yehuda juga demikian halnya. Bangsa Yehuda juga diberkati oleh Tuhan. Karena memang Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membuat kerajaannya kekal. Tapi apa yang terjadi? Mereka lupa akan janji Tuhan. Mereka lupa akan perbuatan Tuhan. Sehingga banyaklah raja yang memimpin di tengah-tengah Yehuda melupakan apa dan siapakah dirinya sesungguhnya. Sehingga mereka hidup menurut apa yang mereka kehendaki. Maka pada saat ini ketika kita membaca 2 Tawarikh 30, kita diingatkan kepada satu raja yang bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia kembali merubah, dia mereformasi apa yang sudah dibuat oleh nenek moyangnya atau orang tuanya sebagai raja yang tidak sopan, tidak hormat, tidak patuh, tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak mengingat Tuhan, sehingga Raja Hizkia melihat bahwa hal ini akan membawa penderitaan terus menerus kepada bangsa Yehuda. Maka akhirnya dia perintahkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukannya, yaitu untuk membersihkan kembali bait Allah.
untuk menempatkan posisi bait Allah bagaimana mestinya di tengah-tengah dunia ini. Bait Allah yang tidak diperhatikan, bait Allah yang kotor dibersihkan, dan Raja Hizkia merencanakan untuk kembali membawa bangsa Yehuda menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka melakukan pekerjaan ini, ketika orang-orang yang dipilih oleh Hizkia melakukan pekerjaan ini bersama dengan Hizkia, maka apa yang dia katakan? Karena bila kamu kembali kepada Tuhan, maka yang pertama saudara-saudaramu dan anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Ternyata dalam kehidupan raja-raja sebelum Hizkia, banyak orang Yehuda yang ditawan oleh bangsa lain. Karena memang Tuhan menyerahkan mereka, Tuhan membiarkan mereka. Maka dia katakan, kalau kamu kembali menyembah Tuhan, Tuhan akan mengembalikan orang-orang atau bangsa Yehuda yang berada di tangan orang-orang yang menyakiti dia akan kembali ke tanah Yehuda dan hidup bersama-sama dengan mereka. Artinya di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak menyepelekan ketika orang kembali kepadanya. Sehingga Tuhan akan berbelas kasih. Dia akan memberikan kebahagiaan. Apa yang Tuhan sudah ambil dia akan kembalikan. Apa yang menderita karena akibat dosanya Tuhan baharui. Dan yang kedua dia katakan, sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya bila kamu kembali kepadanya. Hal yang kedua ini mengingatkan bahwa ketika orang datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang itu terus dalam penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Minggu Pasion ini kita diingatkan terus. Kita diingatkan bagaimana kita diselamatkan dengan pengorbanan Yesus yang begitu besar. Yesus menderita untuk kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk tetap setia kepada Tuhan. Mungkin banyak hal yang mendukakan hati Tuhan yang kita lakukan selama ini. Banyak dosa yang kita perbuat selama ini. Sehingga terkadang hati kita, hidup kita bagaikan ditawan. Bagaikan diri kita ini tidak ada dalam diri kita, tapi ada di mana-mana. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saatnya mari kita menenangkan hati kita. Mari kita bersaat teduh sejenak, memandang diri kita. Melihat diri kita siapakah sebenarnya, sehingga kita boleh melihat bahwa banyak dosa yang kita lakukan, baik dari pikiran-pikiran jahat kita, dari perbuatan-perbuatan jahat kita, dan juga dari perkataan-perkataan jahat kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa kebaikanmu itu pula, kebaikanmu pun jahat. Artinya bahwa begitulah hinanya hidup kita ini sebenarnya. Tapi sering kita merasa bahwa kita benar, kita baik. Kita ini adalah orang-orang yang pantas untuk dimuliakan. Padahal kebaikan kita juga jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita. Kita mengakui ketidakberdayaan kita. Dan kita mohon kepada Tuhan untuk Dia terus memakai kita untuk menjadi orang seperti apa yang Dia kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dari hati kita yang tulus, dari hati yang paling dalam, kita nyatakan kepada Tuhan bahwa kita bersalah di hadapannya, bahwa kita sudah melakukan yang jahat di hadapannya. Sebenarnya kita tidak layak, tapi ingatlah bahwa Tuhan kita yang kita sembah Maha Pengasih dan Penyayang. Orang yang kembali kepadanya, Dia tidak akan pernah memalingkan wajahnya, tapi Dia akan kembali melihat wajah kita. Dia memberikan wajahnya kepada kita. Dia tersenyum memandang kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bawa hidup kita. Kita berikan kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Pikirkanlah yang baik. Dan juga ucapkanlah yang baik. Karena hidup kita hanya sesaat.
Tapi kita beruntung karena kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sehingga ketika kita kembali kepadanya, Dia akan menerima kita kembali untuk menjadi anak kesayangannya, untuk Dia kasihi dan untuk Dia sayangi. Tuhan baik. Katakanlah, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan penyayang, Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami dengarkan pada saat ini. Kami sadar mungkin kami juga bagaikan bangsa Yehuda, selalu jahat di mata Tuhan. Kebaikan kami pun jahat di mata Tuhan. Karena ketika kami melakukan yang baik, kami punya kepentingan. Ketika kami melakukan yang baik, ada hal-hal yang kami harapkan dari kebaikan itu. Kami tidak tulus melakukan kebaikan itu. Minggu Pasion ini mengingatkan kami bagaimana Tuhan menderita berkorban untuk kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk mengaku di hadapan-Mu, untuk mengaku salah dan bertekad untuk berubah. Sehingga dalam hidup kami ke depan, kami akan selalu ingat Tuhan, mengingat kehendak Tuhan, membicarakan yang baik, memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatalah firman yang sudah kami dengarkan, sehingga kami boleh dibaharui di dalam iman percaya kami. Hidup kami dibaharui, kami dengan tulus hati melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Pada saat ini juga kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Maafkan kami Tuhan, karena kami sering sekali berbuat jahat, karena kami sering sekali melakukan yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, sehingga kami layak untuk berdoa, untuk memohon kepadamu, sehingga kami layak untuk menjalani kehidupan kami hari ini bersama-sama dengan kasih dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua situasi kehidupan kami, untuk orang-orang yang merasakan sakit penyakit pada saat ini, baik yang sudah lama maupun masih baru saja, yang tinggal di rumah ataupun yang di rumah sakit. Kami mohon, nyatakanlah kuasa dan kasih sayang-Mu, sembuhkan mereka, karena kami percaya Tuhan mampu melakukannya, karena kami adalah milik Tuhan. Dan juga buat keluarga-keluarga yang mengalami persoalan kehidupan, ekonomi rumah tangga, pekerjaan, dalam mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Tuhan bantu kami, Tuhan bantu semua orang-orang yang kekurangan. Tuhan berikan belas kasih-Mu, nyatakan kepada mereka pertolongan-Mu, sehingga mereka tidak kekurangan dalam seluruh keperluan dan kebutuhan hidupnya. Orang-orang yang sudah di PHK, orang-orang yang kehilangan pekerjaannya juga, orang-orang yang gagal usahanya, Tuhan berkati, hidupkan kembali semangat mereka, berikan petunjuk kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, dan Tuhan berkati seluruh karya mereka, seluruh pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh mengaktualisasikan dirinya dalam seluruh potensi yang Tuhan berikan, dan dari situ mereka boleh hidup dengan layak. Dan kami percaya berkat Tuhan tidak akan habis-habisnya untuk semua kami yang mengandalkan Tuhan. Dan juga untuk anak-anak kami. Pada saat ini banyak orang yang bergumul akan anak-anak yang kena pergaulan bebas, narkoba, perjudian, perselingkuhan, dan juga kenakalan-kenakalan manusia pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, kembalikanlah mereka ke jalan yang benar. Tuntun mereka, sadarkan mereka, sehingga mereka boleh memaksimalkan kehidupannya. Dan ajar kami sebagai orang tua untuk boleh terus membimbing anak kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini masih menantikan anak untuk Dia kasihi di tengah-tengah keluarganya. Mungkin banyak hal yang menjadi penghalang dalam mereka berjuang untuk mendapatkan anak.
Tapi kami percaya di dalam Tuhan, semua penghalang itu bisa dihancurkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi semua keluarga-keluarga dan Tuhan mendengarkan doa kami. Dan bangsa kami, negara kami, pemimpin kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua kami rakyat Indonesia boleh bersatu hati memajukan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan sudah kita dengarkan. Doa juga sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya dalam seluruh aktivitas kehidupan, pekerjaan yang kamu lakukan. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.